Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Sekarang hari terakhir, ngapain ya? Besok biasanya kita siap-siap untuk atau iya. Dan aku ingat kamu waktu zaman-zaman dulu pertama kali kamu waktu pakai sarung Ja. mungkin kita cerita Ja, dat is goed. Ja, daripada nggak ada. ja, misschien leuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo semua, apa kabar? Ini kami lagi duduk-duduk santai di kebun. Besok udah lebaran, tapi sekarang sepi gara-gara corona, nggak ada kegiatan apa-apa. Tapi bikin kue ada, tapi nggak ada siapa yang mau datang lebaran. Karena semua tutup, masjid juga nggak dibuka, semua online. Biasanya tiap tahun kita ke masjid, sekarang nggak ada. Jadi duduk santai aja di kebun. Dat is ook ja. Cuaca bagus, jadi duduk santai di kebun. Jadi aku ingat aku akan mau cerita ke teman-teman pengalaman teman-teman udah sunat. Boleh saya cerita? Jawel, mag wel. Lang geleden. Teman-teman dia sunat, dia pakai sarung gini, kan abis sunat giniin. Ja, gevoelig hè. Sorry Dani, saya cerita. Ingin tahu cerita proses si udah sunat, ikuti video ini ya. Jangan lupa like, comment, share, En subscribe. Oke. Si Uda ini dia bilang kalau mau sunat, waktu dia mau sunat, aku tanya, kamu benar-benar mau sunat? Terus dia bilang iya. Waktu itu aku masih kerja. Terus dia bilang iya sunat. Kamu bisa milih rumah sakit umum atau rumah sakit Islam. Terus dia bilang mau di rumah sakit Islam. Keinginannya kuat tapi khawatir juga. Terus waktu aku tanya, dia katanya mau sunat nanti katanya. Terus kalau benar-benar kamu mau, aku nggak mau. Waktu itu saya bilang saya tidak mau. Kalau iya tidak kok. Ja. Terus kamu bilang kamu dia mau sunat. Terus dia bilang dia mau sunat di rumah sakit Islam Yarsi. Aku pulang kerja bikin janji, bikin appointment sama rumah sakit. Bapak dokternya waktu itu Bapak Dokter Sahnurli. Terus kasih tahu kalau ada ini boleh mau sunat, bisa nggak? Terus kata bapak itu yakin dia mau. Ya aku tanya, dia katanya yakin. Itu pengalaman zaman-zaman dulu, karena ada orang nanya itu sih udah sunat atau enggak, jadi dia sunat. Terus udah bikin janji mau sunat, kata bapak itu habis maghrib. Terus kami udah siap-siap, aku udah yakin sekali dia karena pingin katanya, karena aku jelas aku bilang benar atau enggak, karena nggak boleh dipaksain, karena si bapak itu bilang memang nggak boleh dipaksain, kalau dia nggak siap jangan dilakuin. Terus katanya dia mau, katanya mau. Terus kita udah habis maghrib pergi ke rumah sakit itu, mendadak dia nggak mau, katanya ragu-ragu. Aku jadi kesal, ragu-ragu. Padahal aku udah nggak enak juga gitu, si bule mau sunat ngurus-ngurus itu, jadi aku jadi nggak enak. Terus akhirnya gimana aku mau kasih tahu si bapak ini, waktu itu kan belum ada internet, cuma telepon. Akhirnya aku datang aja ke bapak itu, di tempat praktek bapak itu. Pak, ini si bule ini dia sekarang mendadak ragu katanya.
dia udah nggak berani lagi. Untung bapak dokter tuh bilang, udah nggak apa-apa, jangan dipaksain, kalau dipaksain malah nggak bagus katanya. Tunggu aja kapan dia mau katanya. Tunggu aja kapan dia mau katanya. Terus aku jadi kesal karena dia udah jadi malu juga, kesal juga. Terus aku ngomel. What's a hint? Maar dat niet precies wat je moet zeggen. Ya, terus dia nggak jadi, udah aku pulang kesal gitu. Akhirnya nggak jadi sunat. Udah berapa hari habis itu dia nunggu aku di terminal karena aku tempat kerja aku agak jauh dari tempat tinggal, ada 90 km gitu. Naik pakai naik transport umum, dia naik bus. Dia tahu kira-kira jam berapa aku pulang. Dia tungguin aku di terminal tuh. Kamu dia tunggu. Katanya dia mau bikin surprise. Terus waktu aku udah nyampe di terminal, aku lihat dia ada. Ngapain dia di sini gitu? Dia bilang, what say itu? Ik wil nu wel zoenen. Nee, aku mau bikin surprise ya. Nah, terus dia bilang dia mau bikin surprise, ngapain? Jadi aku mau sunat. Terus aku langsung, benar kamu mau sunat, ntar kamu malu-maluin. Kemarin itu aku udah bikin janji sama dokter juga, apa mendadak kamu juga. Terus aku kesal kalau kamu benar-benar ya. Aku bikin aksa kalau bikinnya appointment, kalau enggak, nah aku jadi kesal loh kemarin itu karena aku jadi malu juga karena udah bikin janji mendadak nggak bisa. Terus apa dia bilang, Ebi, vitalku mau dipotong, tentu aja aku takut. Jadi aku nggak jadi marah, jadi ketawa. Nostalgia. Akhirnya aku ketawa. Bisa bayangin yang vital mau dipotong, nggak bisa ngebayangin kayak apa ya, karena semua kan dia buat dia semua jadi tanda tanya. Terus aku bilang semua orang di sini, orang Islam selalu sunat. Ngapain kalau jutaan orang, pokoknya kamu percayain aja ke dokter, berserah diri. Akhirnya dia bilang, benar kamu yakin? Ntar kalau aku udah bikin appointment, benar kamu nggak jadi? Iya katanya. Terus hujan, pergi ke rumah sakit itu, bilang ke bapak dokter itu, Pak kami datang lagi Pak, katanya dia memang mau sunat. Benar kata bapak itu. Iya, dia bilang memang begitu. Kalau begitu habis maghrib nanti datang ke sini, kita habis sholat maghrib. Berarti yang orang tugas yang udah selesai, jadi bapak ini khusus untuk si Ida ini datang ke rumah sakit untuk nyunatin dia. Habis maghrib itu kan dia harus masuk kamar operasi. Aku nungguin di luar. Terus karena aku khawatir gimana ini hari hujan tengah malam. Terus aku pergi ke dekat rumah sakit itu, ada rumah tante sepupu bapakku. Aku panggil dia, aku panggil ibu, Bu, pokoknya ibu malam ini harus di rumah sakit nginap. Ngapain? Ada boleh sunat. Aku nggak berani. Terus yang si Ida ini bilang jangan pergi kemana-mana. Aku bilang nggak pergi kemana-mana. Hujan sampai di jalan itu, di depan rumah sakit sampai sedengkul air. Terus aku rumahku dari rumah sakit itu harus naik minibus. Aku minta tolong sama sopir minibus, tolong kasih tahu ke keluargaku, ke ibuku, kalau si Daniel dia sunat di rumah sakit, ya tolong datang semua. Aku kan pergi tempat ibu yang sepupunya bapakku, udah tunggu-tunggu nggak ada yang datang dari kampungku gitu, dari tempatku nggak ada, ibuku, kakakku nggak ada satupun. Terus aku udah balik lagi ke rumah sakit, ternyata dia udah selesai sunat. Karena aku kan jemput sepupunya bapakku ini, jadi berdua orang.
Jadi nyampe di sana satu mobil minibus juga penuh, orang dari rumahku, ibuku, sesaudaraku semua satu minibus datang sekaligus. Terus aku nanya, kok baru sekarang datang? Terus katanya si sopirnya dia ngasih taunya udah pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah terus mandi dulu ya, mandi. Terus abis mandi dia makan, udah makan, udah kenyang, sendawa, baru ingat ngasih tahu ke ibuku. Dia kasih tahu, aduh udah telat sekali. Jadi sampai si Uda ini udah selesai sunat baru mereka datang. Terus karena namanya bule di rumah sakit zaman dulu, tahu ada bule dari satu mulut ke mulut, ada bule sunat gitu. Jadi banyak yang ngintip. Jadi malam itu banyak yang ngintip, pengen tahu ada bule sunat. Terus besoknya juga, yang lucunya juga buatmu agak-agak aneh ya, karena kalau orang di rumah sakit ke orang yang datang dia bawa makanan, bawa buah, bawa kue-kue, buat dia itu masih asing. Jadi entah siapa datang orang bawa kue-kue atau buah atau macam-macam, dia bawa makanan gitu. Yang kenyang kan aku. dia kan nggak semua yang dibawa orang dia bisa makan. Jadi banyak makan. Ini buat siapa? Buat kamu. Dari siapa? Dia kan nggak kenal orang. Jadi buat dia aneh sekali, kok nggak kenal orang kok dia ngajak, kok ngantar gitu. Kalau bedanya kalau di Belanda kan orang jam-jam tertentu orang yang kita kenal. Ini nggak kenal orang datang, entah siapa. Aku juga nggak kenal, cuma karena ada bule sunat, jadi ada simpatik orang datang. Sampai juga ada yang wartawan waktu itu ya, ada keluar ya berita kita. Udah kayak gitu. Jadi si Uda ini dia merasa risih karena kebanyakan orang datang siang malam. Kadang-kadang cuma ngintip-ngintip dari mulut ke mulut. Dia bilang ada bule sunat di rumah sakit Yarsi katanya. Jadi orang yang dengar itu pengen tahu, pengen ngintip. Tapi zaman dulu ini aku ceritain, zaman dulu orang kalau habis sunat itu yang aku tahu dia pakai sarung, nggak pakai celana, terus dikasih ikat, diginiin. Diginiin. Jadi ikat, jadi tengah malam dia tidur di rumah sakit itu, jadi diikat sarungnya itu ke loten. diikat sarung ke loten, dia tidur gitu. Jadi semua pada ketawa, ada bule sunat udah dewasa ya, sunat, jadi agak lucu gitu. Jadi semua orang ketawa. Jadi salah satu orang pingin lihat itu karena dia sunat pakai tali itu. pakai tali itu ke atas. Itu. Terus dia bilang, itu aku udah nggak betah kok, orang rame, nggak bisa istirahat katanya. Siang malam kapan aku bisa istirahat nih? Kalau di rumah sakit di Belanda kan orang-orang istirahat itu kan nggak boleh diganggu gitu. Tapi di Indonesia nggak peduli waktu itu. Sekarang mungkin udah ada aturan jam-jam besuk gitu, nggak terbatas. Terus dia nggak betah, akhirnya dia minta pulang. Tanya ke orang rumah sakit, seharusnya dia serahkan ke si Ida, mau di sini aja untuk berapa hari terserah, mau pulang terserah, tapi dia mau pulang katanya. Terus mau pulang, dia antar orang pakai ambulans biar agak tenang di rumah, kan gitu tujuannya ya toh? Iya. Ya, kamu mau pulang biar tenang di rumah sakit, orang-orang asing semuanya datang, kamu nggak kenal, mereka datang, siapanya. Terus dia nanya hal yang sama,
kamu bahasa juga belum bisa. Akhirnya pulang, benar dia mau pulang ya. Terus pulang, waktu nyampe depan rumah begini, manusia nunggu di halaman rumah begini nunggu. Terus dia bilang, aduh, kalau aku tahu kayak begini lebih parah pulang, lebih parah pulang daripada rumah sakit. Kalau tahu begini biar aku di rumah sakit aja. Tapi dia udah terlanjur pulang. Ternyata sebelum dia pulang itu si ibu ngasih tahu kalau si Uda ini pulang. Jadi orang yang apa kan pengen tahu pada datang. Jadi si Uda ini datang pakai sarung gini, diantar sama perawat sama sopir dengan ambulans ya. Jadi pengalaman kayak gitu gimana dia sunat, udah masuk rumah terus kan tolong ya si Ida dia mau istirahat, malah ngintip orangnya di jendela. Kadang jendelanya bisa dia ngintip ya di jendela. Lagi ngapain ya ini si bule sudah ngintip jendela di ruang tamu juga, di jendela di kamar tidur juga ngintip ya. Terus dia merasa gerah gitu. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang bikin kami senyum-senyum kalau ingat. Jadi ini cerita di akhir Ramadan kami hari ini, cerita nostalgia. Jadi nostalgia kami banyak. Yang sebelumnya aku pernah cerita si Uda pakai sarung ke Singapura untuk memperpanjang visanya. Gini-gini jalannya. Karena dia belum sembuh, gara-gara habis sunat itu dia infeksi. Jadi sembuhnya 3 minggu, dia udah overstay. Karena overstay dia pergi ke Singapura pakai sarung. Ja, dat was best lekker. Pakai sarung. Jadi itu udah ada di video sebelumnya. Jadi sekarang banyak cerita yang lucu-lucu pengalaman si Uda ini waktu dia udah jadi mualaf, salah satunya yang sunat ini. Nanti ada cerita wat nog meer yang lucu-lucu. Nou, was tijdens de operatie stroomstoring. Oh ya, yang ada itu lampu mati. Jadi waktu proses operasi lampu mati, listrik mati. Terus? Ja, helemaal donker. Na een tijdje wachten, na een paar minuten ging de stroom eraan. En dan listrik mati, jadi nunggu lama dalam keadaan gelap. Jadi ketakutan, aduh kasihan. Jadi itu cerita kami di akhir bulan Ramadan. Buat teman-teman yang Muslim, selamat hari Lebaran besok ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa dengan cerita lucu berikutnya, pengalaman kami sejak menikah ya. Ja. Sampai lain kali ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Doei doei. Doei.